Salam Bapak Ibu semua. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Renungan kita berjudul Gelombang Persegi Laut Aegea. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Laut selalu memancarkan kekuatan dan misteri. Laut bisa menjadi tenang dan menyejukkan, tetapi juga bisa berubah menjadi liar dan menakutkan. Salah satu fenomena laut yang paling unik dan menakjubkan adalah fenomena gelombang persegi. Gelombang laut yang unik ini membentuk sebuah formasi ombak berbentuk pola kotak-kotak yang sangat berbeda dari pola ombak pada umumnya. Fenomena ini dapat terlihat di Laut Aegea, Perancis. Dari udara, gelombang laut persegi terlihat sangat indah. Bagaimana bisa terjadinya gelombang persegi? Pola ombak ini terbentuk ketika dua gelombang yang berbeda arah bertabrakan, menciptakan pola gelombang bersilang menyerupai papan catur raksasa di atas lautan. Meski tampak indah dan memikat dari kejauhan, gelombang persegi adalah pertanda kondisi laut yang sangat berbahaya. Arus bawahnya tidak stabil dan dapat menyeret kapal atau perenang secara tak terduga. Banyak kecelakaan laut terjadi karena gelombang ini tampak tenang, namun menyimpan potensi bahaya besar di bawah permukaannya. Fenomena laut persegi ini bisa menjadi ilustrasi bagus bagi perjalanan iman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa terjebak di antara dua hal yang bertentangan. Hal itu bisa saja terjadi di antara iman dan keraguan, antara kedamaian dan kekhawatiran, ataupun antara keinginan daging dan kehendak roh. Seperti para murid di perahu ketika badai menghantam mereka, kita pun bisa merasa takut dan tidak berdaya. Waktu itu Yesus tertidur pulas, sehingga para murid berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin kita juga sering menuduh Tuhan tidak peduli saat badai datang dalam kehidupan kita. Namun ingatlah, bagaimana tindakan Yesus yang sangat sederhana dan penuh kuasa dalam menolong murid-muridnya. Dia berkata kepada badai tersebut, "Diam, tenanglah." Dan alam pun tunduk dan tenang di hadapannya. Ketika Yesus hadir dalam badai, bahkan gelombang yang paling liar dan buas pun tidak akan bisa bertahan. Fenomena gelombang persegi juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua yang terlihat indah dan tenang dari permukaan juga tenang di dalamnya. Banyak orang hidup dengan wajah tersenyum, tetapi hati mereka dipenuhi badai besar. Mereka terlihat baik-baik saja, tetapi di dalamnya ada tabrakan gelombang harapan yang pupus dan kenyataan yang menyakitkan. Namun, Tuhan tidak hanya melihat permukaan saja. Dia mengenal kedalaman hati kita. Tempat gelombang-gelombang masalah itu bertabrakan. Tuhan bukan hanya pengamat dari kejauhan. Dia adalah penyelamat yang masuk ke dalam badai dan menenangkan setiap gelombang yang kacau dalam hidup kita. Percayalah bahwa bersama Yesus kita bisa berjalan di tengah badai. Dia akan memegang tangan kita dan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini
Allahmu. Kata-kata bijak. Apapun bentuk badai yang datang di dalam hidup kita, Yesus sanggup meneduhkannya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa masalah apapun yang aku hadapi di dalam hidupku, Engkau akan selalu ada bersamaku, melewati setiap badai dengan ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.